Sudah bangun, udah tidur. Berada di negeri di atas awan. Begini boleh rasanya. Lagi. Berawan kiblah. Iya. Tadi di sini berawan, terus kita turun ke bawah ke yang namanya Totombing, negeri di atas awan tapi lebih di bawah sedikit, berawan juga. Tapi cukup lah. Cukup lah. Karena kita sudah di Toraja. Hah? Karena kita sudah di Toraja. Jadi lihat mau tadi teh domboh nggak tuh? Pertama kalinya. Hah? Biasa kan di TV-TV jadi lihat tuh? Iya. Biasa tidak apa ya? Tidak itu yang hitam. Iya. Ini yang kayak yang khas untuk yang jarang ditemui. Iya. Rumah-rumahnya. Kita tunggu dulu siapa tahu masih bagus cuaca. Are bapak Renata selesai guys. Oke, untuk lolai sekian. See you again. See you guys. Saatnya kita jalan-jalan. Kali ini kita berada di apa namanya? Apa namanya? Rumah adat Toraja. Iya, Tongkonan. Dia ketek kesu. Penampakannya seperti ini. Jadi kayak rumah tongkonan, terus atapnya beda sama yang tadi. Ini bukan dari seng, dari bambu. Jadi seperti inilah ketek kesu, perkuburan di Toraja. Gas. Bosa. Ketek kesu bro, ketek kesu. Andre, yuk jalan. Luas.
Apa? Ini bisa dibilang satu-satunya peti yang masih tersisa dalam gua ini. Jadi dulunya gua ini dijadikan sebagai tempat pemakaman. Tapi sekarang kan zaman semakin modern, orang Toraja kebanyakan gunakan yang namanya petani, yang kayak kita lihat kayak rumah-rumah di bawah tadi. Iya. Ya. Satu petani itu satu rumpun keluarga. Keturunan. Nah kayak gini kan dia sudah dipindahkan jenazahnya. Ini yang tengkorak di dalam. Sebenarnya bukan tengkorak di situ. Tapi kemarin ada yang anak motor masuk ke sini, masuk sendiri kayak kita tadi kan, Iya. nggak mau dipandu, masuk sendiri. Mereka pindah-pindahkan apa yang ada di sini. Iya, betul. Dia awalnya di sana, tengkorak itu di sana, pindahkan ke sini. Dia balik ke rumah itu dia kesurupan sampai dia hantu terus, makanya sampai dia kembali ke sini minta maaf. Oh iya. Ya. Jadi seperti itu kalau misalnya kita jalan ke tempat seperti ini, ada baiknya kita hargai apa yang ada. Iya, betul. Ya walaupun kita nggak pernah lihat mereka, pasti mereka ada dimanapun itu. Sama halnya kalau kita mendaki kan, Iya, di betul. setiap tempat pasti ada. Tapi kapan kita hargai mereka, pasti timbul baliknya seperti itu. Nah ini batu salah satu sisa benteng, karena gua ini dulu jadikan sebagai tempat persembunyian Nenek Mora Toraja waktu masih zaman penjajah Belanda. Nah gua ini salah satunya, memang ini gua terbentuk secara alami. Makanya dia batu stalaktik stalagmitnya ini kayak gini, dia masih aktif semua. Stalaktik stalagmitnya ke dalam itu. Lanjut. Bisa nanti baru kita Ya, silakan. ini sana tengkorak yang kakinya sudah lapuk. Ini sisi tengkorak. Malahan kita kebanyakan berdiri di atas tengkorak ini sampai di bawah. Tengkorak. Nah ini botol-botol minum ini sebenarnya bukan sampah. Kalau kita lihat sekilas kok banyak sampah. Iya, betul. Nah, tapi ini merupakan sisa sesajen dari keluarga. Jadi kalau ada keluarganya yang bersiara ke sini, mereka bawa minuman, makanan, rokok. Bahkan ada pengunjung mau kasih sesajen itu tidak apa-apa. Dan kasih rokok, kasih uang. Ya, itu semacam apa namanya kalau dari pengunjung semacam penghargaan lah buat si almarhumnya itu. Ini salah satu jalur tembus dari lantai 2. Lantai 2-nya itu naik di dalam lantai 1. Iya. Ada berapa lantai sini kan dah? 2. 2 ya? Nah, tapi dia masih di sana nanti itu ada terbagi 2 di atas, di yang ke kanan itu tembus ke sini, ke kiri itu tembus di atas dulu. Hati-hati kepala ya. Iya. Hati-hati kepala tak dek semua. Nah ini batu-batunya masih aktif, Iya, betul. stalaktiknya. Jadi dia kalau airnya masih menetes kayak gini, dia akan menetes. Itu artinya dia batu stalaktiknya masih tumbuh. Nah kalau dia batu dalam gua itu batu stalaktik masih tumbuh kayak gini, artinya dia batunya itu masih hidup dan masih alami. Ini stalaktik dari atas, stalagmit dari bawah kayak gini, tumbuh dari bawah. Masih aktif juga ini Kak Dik? Iya. Jadi ini kayak gini. Ini kan batu kapur. Iya. Saat kapur yang menetes dari atas ini kan menetes. Dia itu bertumbuh dari bawah, dia tumbuh. Nanti dia bersambung kayak dalam ini. Oh iya. Bersambung. Stalaktik dan stalagmit bersambung. Namanya gopal. Nah ini dia langit-langitnya hitam. Karena dulunya konon katanya mereka waktu zaman persembunyian mereka hanya penerangan pakai obor. Seadanya kan. Ya, betul. Nah ini pengunjung yang masuk, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang Iya, betul. seperti ini. Kita bisa lewat di sebelah kalau tidak menyangkut. Lewat sini Kak? Nah, bisa di situ. Oh, lewat sini. Lebih simpel sih sebenarnya kalau lewat bawah. Lewat bawah aja dong. Biasa kepala. Masuk dek. Awas. Licin itu licin. Ini yang batunya bentuk kayak organ tubuh. Ini bentuk kayak sumsum tulang belakang. Ya, betul.
yang tempat melekatnya tulang rusuk sama belakang sampai paling ke bawah. Jadi gitu. Ini sana bentuk kayak jari tangan. Ini. Itu di tas musuh. Ini nih. Ini kayak bentuk jari jempol begini. Nah ini yang di bawah yang unik, coba kita lihat di bawah batunya ini kayak bentuk kayak kepala buaya, itu matanya yang ada uang. Nah seperti itu yang pengunjung yang datang mau kasih sesajen sama apa, kasih rokok. Coba kita lihat batu yang ini agak dari jauh, batu yang ini kayak gitu. Ini ada lumbung, ada bawah dari sini. Ini kalau batu lantai 2 tapi saya Cuman dia nggak ada tayang ini. Ini yang ke atas yang lantai 2-nya. jadi ada sih. Ke kiri, ke kanan yang sana tadi yang tembus di sana. Iya. Ke kiri yang ke atas bagian dua. Luas lantai. Bisa foto-foto, kalau mau foto-foto silakan. Atau nanti balik baru foto. Sebenarnya naik tapi saya turunnya Saya depan. tapi nanti kalau jalan saya Pelan-pelan lah. Awas kepala dek. Nah ini semua batu-batunya masih aktif. Iya masih aktif dek. Kayak gini langsung bersambung. Ah ini apa tadi yang bertemu? Iya, kayak gobang. Iya. Ini masih ada jalur ke sini, tapi dia bentuk karena di atas itu yang batu yang tumbuh kayak gini dia lah tutupi jalur Oh yang di sini. bersambung dek. Sebenarnya gampang aja kalau kita ndak mau bikin batunya gua ini nanti bisa kan tertutup nanti guanya. Cuma kita bisa batakan aja itu. Cuma karena kita ndak mau merusak kayak alamiannya alam ini kan, biarkan aja begitu. Ini bagus tempat foto kalau mau foto. Bisa berdiri dalam sini. Kita taruh sini. Ini batu kayak glitter, tapi dia lagi basah. Ada mengkilat di situ kayak glitter. Cuman dia basah kan sesuai standar. Nah batu stalaktiknya itu awalnya kecil begini dulu. Lama-lama dia proses lama, akhirnya dia akan tumbuh besar. Masih aktif dek. Ini tangan tidak bertanggung jawab ya. Mencoret-coret. Nah, ini batunya kayak glitter. Mengkilat kayak glitter. Itu bukan Oh air, iya. Iya. bisa disentuh. Bukan air itu. Kayak ada mengkilap dek. Ini masih ada kesana tapi dia harus merayap. Jadi cuma rata-rata tuh yang sampai sini. Terlalu sempit kali jalurnya. Dalam itu merayap sekitar 5 menit dapat luas lagi kayak gini. Dia lebih cantik lagi yang batu stalaktit kayak gini. Ada yang tumbuh kayak ke samping akarnya kayak gini. Maksudnya Harus buktinya. masuk harus siap kotor. Iya. Nah ini tanah liat. Tanah Ini liat banyak yang asli. bertanya kenapa bisa ada tanah liat di sini. Betul. Ya karena itu batunya yang tumbuh dari bawah. Iya tanah liat asli ya. Iya. Tanah liat. Hitam-hitam karena asap ininya kan. Ya obor. Mau foto-foto silakan. Pulang lagi. Udah mau balik katanya kak. Oke. Iya silakan duluan aja kak. Oh jadi di
Kalau dulu itu kayak yang sistem masak-masaknya bagaimana itu? Di sini dalam gua. Di sini Hmm. dulu kan masih belum banyak yang namanya masak. Iya. Makan yang seadanya aja. Oh. Ada ubi apa segala macam. Iya. Ini persembunyian di. Tempat sembunyi Kita orang bilang masih zaman penjajah Belanda. Oh. Di sini orang Toraja bilang Andi Sose. Yang penjajah. Namun seiring perkembangannya zaman orang Toraja bilang dan orang luar bilang Andi Sose itu katanya orang Endrekang iya, yang cerita. Namun dari cerita secara turun temurun yang dari penjajah Belanda itu orang bule, orang Belanda. Tapi nggak tahu bagaimana ceritanya sehingga sampai begitu. Awas licin dek. Ya, Mas, doakan kita itu. Oke, naik di atas sana. Ini ada tali tapi ya, ini bagus sebenarnya kalau pakai webbing. Di atas itu banyak kelelawar. Yang naik kan? Beliau mau ke sana tadi. Namun itu anak belum di sini. Mana khusus? Teh Sabri. Iya. Kelawar. Dari mana tuh? Dari Bone kak. Iya. Malah ada sampai yang di sana itu. Maksudnya dia injak kepala kak? Dia foto, Hmm. foto sampai injak. Oh. Anja kena ini sanksi adat potong kerbau. Mau disuruh potong kerbau kan? Tapi karena kepala adat di sini masih lihat masih ada musuh. Satu bagi aja. Oh. Baru diadakan semacam mana itu. Kita datang minta maaf. Iya, tadi tuh maksudnya Pak Oni Memang ada sanksi adatnya kalau ada. seperti kata juga bingung lagi sejang. Malah kadang mereka itu tidak mau dipoto. Kalau kita ambil gambar kan, kamera kayak gini sudah ada dalam gambar, klik dia salah layar putih, tidak ada hasilnya. Kadang sempat dulu pernah yang sempat rata yang di sana itu, Ya. ada bule mau ambil gambar pakai tab, dia sudah klik pas saya di belakang, dia klik langsung dia jatuh ke jurang itu sampai bawah. Dan lucunya dia tidak ada lukanya sama sekali. Cuma jatuh. Nah, jatuh sampai ke bawah, dia terguling sampai bawah itu. Tidak ada lukanya sama sekali. Padahal kalau kita bayangkan itu di bawah itu kan banyak kayu batu. Betul betul. Tidak ada lukanya sama sekali. Kita sudah bawa lari-lari bawa ini kan, bawa kursi mau pakai angkat, dia berdiri sendiri. Malam kameranya yang setengah mati kita cari. Nah hilang kan di pohon-pohon itu. Oh, berarti ada sanksi adat di kalau Ada semua. kalau sanksi adat yang sebelumnya itu berapa kerbau harusnya? Biasanya satu. Kalau
biasanya kalau orang Toraja kan ada pesta Rambus Solo. kalau misalnya saya beli satu kerbau itu minimal harus ada satu babi. Oh, berarti satu pasang. Harus berpasangan itu dapat satu babi satu kerbau minimal harus ada satu. Tapi kalau potong babi enggak mesti harus ada kerbau. Cuma kepala adat di sini dia lihat anak muda. Jadi cuma satu babi. Kalau mau potong satu kerbau kan minimal paling rendah anaknya aja sekarang lebih 10. Kalau sudah tanduk sejengkal seperti itu sudah main hampir 20 ke atas. Ya, Pak. Itu tadi penjelasan mengenai cerita mistis di sini di Ketekesu, pemakaman Toraja. Jadi tadi diceritakan sama masnya banyak beda kejadian mistis di sini. Jadi tetap jaga norma kesopanan, oke? Next kita balik cari lagi destinasi, oke? Oke. Trip agak kanda cepet selesai kau di. Yo. Next trip balik. Jadi tadi trip ke Ketekesu sama ke rumah Tongkonan. Iya. Oke, next. Setelah kami berdiskusi, maka kami memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Karena berhubung planning ini adalah planning dadakan yang tidak direncanakan, maka kita tidak punya banyak persiapan untuk mendatangi tempat-tempat indah lainnya yang ada di Toraja. Tapi pengalaman yang kita dapat selama 1 hari ini sudah cukup untuk mengobati kekecewaan kita. See you on the next trip, Toraja, Milo.